syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di tempat yang mulia ini bisa dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengagungkan dan membesarkan akan hari kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu ulun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara kami, yaitu penceramah Al-Ustaz Muhammad Zaini LC dari Banjarbaru. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan beliau ke tempat kami ini untuk bersama-sama memperingati akan kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus acara ini yaitu menghaul daripada Sultanul Aulia, yaitu Syekh Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi itu saja yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada masalah dan hilaf, ulun minta ampun dan minta maaf. Langsung saja kita kepada acara inti, yaitu siraman rohani ataupun pembacaan daripada ceramah daripada kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun pribadi banyak minta ampun, minta alhamdulillah untuk mempersingkat waktu. Langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustaz Muhammad Zaini LC, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Wa 'ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa salatan wa salaman ala man arsalahu Allah ila jami'i thaqalain al-insi wal jinni bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah astafa min waladi Ismail, inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail, inna Allah astafa min waladi Ismail Kinanah wa astafa Quraisyan min Bani Hashim wa astafani min Bani Hashim. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyuhu ar-rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita muliakan sahibul bait, saudara kami Ahmad Rifani, dan guru kami yang nyebutnya guru Udin, ngarang kejening kalau pada salah guru
Samsudin kah? Samsudin kah? Mahyudin. 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 Wahyudin. Wahyudin. Nah. Kemudian guru kita Guru Husain Dahlan ya Allah. Nah. Alhamdulillah. Cuman sidin tadi salah nyambat ngaran ulun. Nah. Mun kada acara kayak ini kada tahu ngaran kawan. Nah. Hanyar dia tahu. Hanyar dia tahu. Kan hanyar dia tahu ngaran Guru Din, Guru Wahyudin. Nah. Ulun disambut tadi Guru Muhammad Zaini ya. Yang benar Ahmad Zaini. Nah. Oh Muhammad Zaini kan apa guru ya. Jadi bedanya Sidin Muhammad ulun Ahmad. Ada juga Zaininya tenang. Nah, mudah-mudahan nama kita yang seperti ulama mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari para ulama-ulama kita sebelumnya dan juga mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini berkaitan dengan Maulid Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga haul Syekh Waliullah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua yang berada di majelis ini, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad sudah memasuki akhir-akhir bulan Rabiul Awal. 25 Rabiul Awal sudah. Jadi kalau sampai seminggu lagi Rabiul Awal berakhir. Kemudian masuk ke Rabiul Akhir. Di Rabiul Awal kita mengenal dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan meninggalnya juga di Rabiul Awal, sama-sama tanggal 12. Meskipun ada sedikit perbedaan, ada yang mengatakan tanggal 9, ada 12 ya, yang penting di bulan Rabiul Awal. Kemudian di bulan Rabiul Akhir, meskipun beberapa ratus tahun kemudian lahir juga seorang orang yang paling besar di kalangan para waliullah, pemimpin para waliullah, Sultanul Aulia, rajanya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kurang lebih tahun 470 Hijriah. Nah, 400 tahun lebih setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga memperingati ya, haul beliau, yang mana beliau disebutkan kurang lebih lahirnya di bulan Rabiul Akhir. Ya, meskipun ada yang mengatakan Ramadan, yang lebih kuat itu Rabiul Akhir, dan meninggalnya juga di Rabiul Akhir. Tanggalnya pun kurang lebih ya, antara 9, 10, 11 ya. Nah, sebagaimana guru-guru kita menyampaikan, Abi dalam minggu kemarin itu menyampaikan dalam ceramah Sidin bahwa yang kita inginkan dengan adanya maulid termasuk haul adalah adanya ketakziman dan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kecintaan kepada para waliullah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana supaya cinta ini tumbuh di hati kita? Ulun aja Jin, ketika diminta mengisi maulid ini, dalam hati sebenarnya menangis saja. Ulun sendiri kecintaan kepada Rasulullah mungkin belum terlalu tumbuh. Bisa jadi jamaah yang hadir di sini, wabil khusus sahibul bait, kecintaannya kepada Rasulullah melebihi daripada ulun. Ini hanya mengabulkan ya, hajat sahibul hajat,
kemudian juga melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan apa yang kita ada, kita miliki. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para aulia Allah as-salihin dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan cinta itu tumbuh, kemudian kita membawa sampai meninggal dunia husnul khatimah, kemudian dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Mudah-mudahan dikumpulkan bersama Rasulullah dan para aulia Allah Subhanahu wa taala fi jannatil firdaus bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, di awal ini ulun kita supaya rame nih takun-takunan aja supaya juga mengingat-ingat ya, apa yang pernah diajarkan. Ini anak adik-adik juga boleh nih menjawabnya nih. Ada satu pertanyaan. Kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya sumber bila hendak menyampaikan sesuatu harus dari Al-Quran dulu yang nomor satu. Yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama dari Al-Quran. Berapa kali disebutkan dalam Al-Quran Nabi kita dengan sebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad aja lah, sallallahu alaihi wasallamnya udah ada. Nah, Muhammad. Nah, berapa kali kira-kira? Ayo. Dikira-kira aja dulu. Ayo. Nah, guru duduk aja, guru. Adik dulu nih, yang kecil-kecil nih dulu yang belajar Al-Quran ya. Sekolah madrasah ya. Pelajaran di SD kan ada 2. Ayo berapa kali kira-kira Nabi Muhammad di Al-Quran berapa kali kira-kira? Nah, lebih dari 10 kah atau kurang dari 10 kah? Ayo, lebih. Nah, lebih aja dengan tuha-tuha. Ayo dengan adik-adik bang. Lebih kah kurang kah? Lebih 100 kah? Nah, ayo. Ternyata di dalam Al-Quran Ustaz kita Eka enak jawab kan? Berapa guru? 2. Nah, 2. Jadi dapat sudah 2. Ayo. Nang mana yang pertama? Nah, nang tadi ulun bacakan ayatnya. Muhammadur Rasulullah. Itu surah Al-Fatah ayat terakhir, ayat ke-29. Yang kedua yang dibacakan Qori tadi, wa ma Muhammadun illa rasul. Kalau yang pertama tadi yang ulun bacakan Muhammadun Rasulullah. Nah, itu jelas Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul utusan Allah. 2 sudah. Jujur dah jadi 2. Nah, nang 3 bang, ada nang 3. Ada lagi 3. Nah, jadi sini mencari pulang kan. Nah, 2 sudah dapat. Nah, jadi kita nih belajar ilmu tuh bisa aja dari apa yang disampaikan. Kita penasaran, kita mencari. Nah, wah ini nyaman lah, tinggal tulis Google. Berapa kali kata Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Nah. Yang ketiga, ada surah yang namanya surah Muhammad ya lah. Ada kalau di Al-Quran surah Muhammad. Surah Adam ada, surah Nuh ada. Nah. Surah Muhammad ada 2. Juz berapa itu? Juz 27 kalau tidak salah. Nah. Ada surah Muhammad ayat kedua. Ayat pertamanya apa? Alladzina amanu wa alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. Dan orang yang beriman
dan walladzina amanu, dan mereka wa amilus sholihat, beramal soleh, wa amanu, dan mereka beriman bima nuzzila ala Muhammad, kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa huwal haqqu mir rabbihim, dia itu benar dari Tuhan, kaffara anhum sayyi'atihim, akan dihapus dosa-dosa kesalahannya, wa aslaha balahum, akan diperbaiki hatinya. 3 sudah. Ada lagi sebuting 4. Gimana ya? Di dalam surah Al-Ahzab kalau saya. Ya. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian. Sebelumnya ayat ini Nabi Muhammad itu mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat. Nah, dahulu bila mengangkat seorang anak sebagai anak angkat padahal bukan anak kandung, maka statusnya sama dengan anak kandung. Nah, ini zaman dahulu sebelum ada syariat Nabi Muhammad. Maka Allah ingin merubah, ya, bahwa anak angkat, anak kandung, anak kandung. Akhirnya turun ayat. Nabi Muhammad bukan ayah kandung, hanya sekedar ayah angkat saja dari salah seorang kalian, yaitu Zaid bin Harithah. Walakin Rasulullah, tetapi beliau adalah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup dari semua nabi yang diutus Allah ke muka bumi ini. Nabi kita Muhammad penutupnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah penutup para nabi, dan beliau adalah dari keturunan Sayyidina Ibrahim lewat anak Nabi Ibrahim, yaitu yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian nabi sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa, itu penutup para nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, kemudian di dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh, terutama yang dipelajari di pesantren, ya, ini ulun menyampaikan keilmuan aja, karena masalah kecintaan itu mudah-mudahan tumbuh dengan adanya ilmu. Ya. Di dalam kitab-kitab sirah perjalanan hidup Rasulullah, itu kebanyakannya para ulama mengawali dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Nurul Yakin disebutkan nasab Nabi lebih awal, di awalnya. Nah, begitu juga beberapa kitab-kitab yang lain. Ya, kitab dari zaman Bahari yang paling awal benar, Sirah Ibnu Ishaq. Nah, Sirah Ibnu Ishaq itu mungkin sekitar tahun 150 Hijriah. Kemudian termasuk kitab sirah yang akhir-akhir ini, yang belakangan-belakangan di zaman kita ini yang terkenal, yaitu Ar-Rahiqil Maktum, karangan Al-Mubarak Puri, pemenang hadiah lomba menulis sirah nabawiyah di Mekah Al-Mukarramah. Sidin pemenangnya. Nah, akhirnya kitab Sidin tersebar di seluruh Indonesia juga, ya, di seluruh dunia, diterjemahkan ke seluruh bahasa-bahasa di dunia. Nah, itu menyebutkan di awal-awal adalah tentang nasab dulu. Kenapa? Harus jelas dulu orang ini siapa. Orangnya adakah, kededakah? Nah, bukan dongeng. Ini adalah fakta kenyataan bahwa Sidin memang ada orangnya dan manusia. Ya. Nah, hanya bedanya waktu aja. Di dalam kitab sirah itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad ini ada siapa saja abah-abah Sidin, ya, Kai Sidin, datu-datu Sidin, ya, tercatat dengan rapi. Cuman ada yang disepakati, ya, sampai datu Sidin sekian sepakat semuanya. Nah, di atas datu itu ada sedikit perbedaan. Yang sama-sama disepakati adalah Nabi Muhammad sampai kepada datu Sidin yang bernama Adnan.
Nah, dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan, ini kalau dihitung 22 orang. Ada kan hafal sini? Nah, hafalan aja kada apa-apa itu, kada wajib lah. Nah, bila kawa alhamdulillah, bila kada kawa kada apa-apa ya. Ini bagus nih bulan-bulan Maulid nih adakan lomba menghafal nasab Nabi. Nah, semalam di pesantren ulun di Kota Citragraha menyambut bulan Maulid apa aja. Tiba-tiba muncul di pikiran, kita adakan aja lomba menghafal nasab Nabi. Alhamdulillah ternyata anak-anak yang hanya masuk pesantren, hanya setahun, 2 tahun, kawa menghafalnya. Ya. Nah, kawa menghafal. Nah, dari situ barang dulu, ya. Ada kecintaan daripada menghafal artis-artis, nyala. Nah, nabinya pada tahu siapa, anak siapa sih Din? Nah, hafal 22. Nah, kalau kita rinci, menghafalnya sedikit-sedikit, nah mungkin 1, 2. Muhammad bin siapa? Muhammad. Nah, ini biasanya dilakukan maka hafal lah. Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul di mana kah? Abdul Muttalib dulu, ya. Abdul Muttalib, ya. Lain Abu Talib lah, Abdul Muttalib. Yang keempat bin Hashim, ya. Hashim. Kemudian yang kelima bin Abdi Manaf. Yang keenam bin Qusay, ya. Nah, Qusay bin Kilab nomor 7. 8, rumusnya KMKL. Kilab bin Murrah. Lagi Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin siapa? Ka'ab bin alhamdulillah kali ingat juga. Ka'ab bin Lu'ay bin Lu'ay. KMKL, Lu'ay bin Lu'ay. Kemudian apa? Lu'ay bin Fihr. Bin Ghalib dulu, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Khuzaimah, bin Kinanah, bin Khuzaimah bin Kinanah, bin Mudrikah, Khuzaimah bin Mudrikah, bin Malik bin Nadar, kemudian bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ada 22, ya. Itu sepakat seluruh ulama, ya. Nah, kemudian di atasnya itu sedikit ada perbedaan, ya. Bahkan ada ulama yang mencatat, kayak Ibnu Ishaq tadi dicatat langsung akan sidin. Setelah itu ada lanjutannya, ya, bin-binnya, ya. Nama-namanya pun tertera dalam kitab. Ya, cuman jar ulama jangan dilanjutkan karena khawatir itu ada perbedaan pendapat kalau kita tersalah. Ya. Nah, ada satu pendapat Ibnu Ishaq menyebutkan sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam. Kalau ulun hitung-hitung sampai ke Adam itu dari Nabi Muhammad sekitar 50. Nah, kemudian kalau sampai Nabi Ibrahim ada yang sampai 30. Sampai 30. Ada juga yang jalur lain 40. Ya beda-beda, ya. Nah, beda-beda. Jadi ada, intinya ada, ya. Nah, orangnya pun ada. Kemudian Nabi Muhammad ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah mengatakan bahwa ketika Rasulullah ditanya apa kisahnya pian ini awal-awalnya jadi muncul ke dunia ini, jar Nabi, aku ini adalah berkat doa nenek moyangku Ibrahim. Nah, Nabi menyebut nenek moyangnya adalah Ibrahim. Itu Nabi seorang menyebut. Nah, bujurlah si ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad di Mekah. Ternyata
ada jejak-jejak Nabi Ibrahim di Mekah, yaitu Maqam Ibrahim. Nah, di samping Ka'bah itu ada namanya Maqam Ibrahim. Jadi bukti sejarahnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi aku ini adalah berkat dakwah doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Dalam Al-Quran disebutkan Rabbana wab'ats fihim rasulan. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utus di kalangan mereka ini, nanti di kalangan anak cucuku ini ada seorang rasul. Ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad menjadi seorang nabi yang paling mulia. Kemudian kata Rasulullah juga, aku adalah berkat ada berita yang disampaikan oleh saudaraku Nabi Isa. Nah, jadi menyabatnya Nabi Isa itu saudara. Nah, ada sepupu awal, ya, hubungan kekeluargaan ada. Ya. Nah, jadi sama-sama dari keturunan Nabi Ibrahim juga, karena Nabi Ibrahim menurunkan Ismail dan Ishak. Ishak menurunkan Yakub. Yakub inilah yang disebut Israel. Nah, kemudian Bani Israel adalah anak cucu-cucu dari Israel yang disebut adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jadi Rasulullah adalah perwujudan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan kabar berita yang diberitakan oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sudah mengabarkan, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku akan mengabarkan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelah aku, yang namanya dikenal dengan nama Ahmad. Ya? Jadi Nabi Muhammad tuh kadang-kadang dipanggil Ahmad, kadang Muhammad. Nah, cuman kenapa Nabi Isa menyebutnya Ahmad? Nah, kan Ahmad Muhammad itu dari suku kata yang sama, yaitu dalam bahasa Arab disebut hamida yahmadu, memuji. Muhammad orang yang dipuji, Ahmad orang yang terpuji. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya, para ulama mencatat juga, dihitung bila harinya disepakati hari Senin. Tanggalnya kebanyakan ulama menyebutkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan tanggal 9. Kemudian setelah lahir, ibu beliau mengabarkan kepada Nabi lah, ya, Abdul Muttalib, bahwa sudah lahir cucu pian. Abah Sidin sudah meninggal dunia sebelumnya saat masih di kandungan. Sudah meninggal dunia. Jadi Nabi disebut yatim. Kata para ulama, yatim yang luar biasa yatimnya. Ada juga orang yatim itu masih bertamu dan abahnya baru meninggal. Ada setelah abahnya lahir, anaknya lahir, baru abahnya meninggal. Jadi masih sempat abahnya melihat. Sedangkan Abdullah, abah Nabi ini, sampai-sampai Sidin kada tahu bahwa bini Sidin hamil. Kenapa? Setelah berhubungan dengan Nabi, dengan ibu Nabi, kemudian Allah takdirkan, ya, menjadi hamil. Sidin kada tahu bahwa bini Sidin hamil. Kenapa? Sidin sedang tulak berdagang. Sidin bulik berdagang, kada sempat lagi bulik, belum sampai ke rumah lagi, hanya di sekitar daerah Madinah, ya, meninggal dunia. Belum sampai pada bertamu, ya, lawan bini Sidin, ibunda Nabi Aminah, dengan bahwa bini Sidin hamil, ada tahu juga. Nah itu. Jadi para ulama menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu yatimnya luar biasa, yatimnya. Nah, belum lahir lagi sudah meninggal, sudah kuitan. Imbah itu pulang lahir. Kemudian Sidin, saya mendapat ilham untuk memberi nama Muhammad. Nah, Muhammad akhirnya diberi nama Muhammad. Terkejut orang-orang Mekah, apa ini? Nama Muhammad tidak pernah ada sebelumnya. Nah, kenapa tujuannya Muhammad nih? Muhammad tuh aku ingin dia itu dipuji di langit dan di bumi. Nah, betul-betul ternyata terwujud bahwa Nabi Muhammad orang yang dipuji di langit dan di bumi.
Nah kemudian setelah melahirkan, biasanya orang-orang Arab itu lebih senang yang menyusuinya itu adalah orang-orang kampung, orang Baduy, orang yang hidupnya jauh dari perkotaan. Itu sudah kebiasaan mereka. Kenapa? Bila disusui oleh orang-orang situ, karena anak ini bagus, pertumbuhannya sehat, kemudian bagus mungkin mukanya atau bepander bagus, terhindar dari penyakit-penyakit. Nah itu akhirnya apa? Maka kakek Nabi mencari siapa yang mau menyusui cucu Sidin. Kebetulan waktu itu orang-orang dari Bani Sa'ad, Bani Sa'ad ini banyak nih. Nah, kampung Bani Sa'ad ini bibiniannya sepakat tulakan ke Mekah. Dan bertepatan musim itu adalah musim yang sedang panas, kemudian kemarau dan kering. Jadi kesusahan, makan susah, ya. Kemudian segalanya lah. Hewan mereka tidak mengeluarkan air susu, ya. Maka mereka mencari orang yang siapa yang mau ambil upah menyusukan anak. Berangkatlah para perempuan-perempuan Bani Sa'ad ini. Di tengah perjalanan aja ada yang kada kau makan, kada kau guring. Bahkan kalau salah seorang di antaranya bernama Halimah As-Sa'diyah yang akan menjadi ibu susu dari Rasulullah SAW. Sidin berangkat membawa anak pulang dan membawa laki Sidin bertiga pulang. Belum sampai ke Mekah lagi, di tengah jalan malam kada kawa guring. Makanan kededa. Imbah tu pulang anak Sidin menangis kelaparan. Nah ini. Kemudian akhirnya sampai juga ke Mekah. Sampai ke Mekah, Sidin ini keduluan kawanan Sidin. Yang lain dapat bayi, kemudian anak orang sugih. Yang ini dapat tinggal Sidin aja lagi yang kada dapat. Dan kebetulan Rasulullah ini ditawarkan kepada Berataan siapa yang hendak, kada ada yang hendaknya keberatan binian itu. Kenapa? Penyebabnya adalah dia anak yatim. Tujuannya apa orang menyusui ini? Supaya dapat kebaikan, dapat upah karena diberi orang. Bila anak yatim abahnya kadeda siapa yang memberi, kainnya kada orang sugih. Nah, kadeda yang hendaknya mengambil Rasulullah. Kemudian Halimah As-Sa'diyah terakhir bapakat lawan suami Sidin. Siapa nih kita nih kada denang dibawa, kada hendak. Pokoknya bila boleh kada dapat. Itu tadi kan ada bayi. Nah, kita ambil aja itu, kita minta aja itu jadi seorang anak yang akan disusui. Sepakat dua-duanya. Nah, akhirnya diminta. Bahkan sebelum itu laki Sidin berucap, siapa tahu dapat berkah yang luar biasa dari anak itu. Nah, akhirnya sepakatlah dibawa Rasulullah. Nah, padahal Sidin ini menyusui anak aja kada keluar banyak susu. Nah kemudian sampai masanya menyusui Rasulullah, disusui Rasulullah SAW. Tiba-tiba nih air susu keluar. Ketika keluar pulang, sekalinya kawa juga menyusui anak Sidin yang tadi menangis terus. Nah luar biasanya ini keberkahan pertama, berkat mengambil Rasulullah SAW. Maka malam itu Sidin seorang berkesah. Nah, ini insya Allah karena kalau kawanan mungkin dimakan filenya ini bagus benar. Ada buku sirah, ya, terutama sirah Ibnu Hisam, ada kisah Sidin. Dan ini diceritakan langsung oleh Ibu Halimah As-Sa'diyah. Sidin langsung mengesahkan kisah Sidin mulai awal sampai akhir. Nah, ini kan dari langsung orangnya mengesahkan. Dan kami jar Sidin malam itu kawa guring Berataan dan guringnya nikmat luar biasa. Nah kemudian pulang onta kami ini yang dibawa onta lah. Onta atau yang pokoknya kendaraan untuk berangkat itu kawa kuat tiba-tiba ketika membawa Rasulullah itu sampai bulik ke kampung Bani Sa'ad itu mengalahkan onta-onta yang lain. Ya. Nah kawanan Sidin, kaget, kenapa lajunya onta ikan?
Maka semalam kalau kau berjalan, kada tahu juga kami pokoknya. Lepas terdahulu datangnya. Di kampungnya pulang, di tempat Sidin, tiba-tiba mudah segala makanan, minuman mudah. Di tempat lain kering. Maka orang bahiri, bila hendak ke situ aja supaya kita dapat keberkahan. Jadi luar biasa Sidin mendapat keberkahan yang luar biasa berkat menjadikan Rasulullah sebagai anak susuan Sidin. Nah, ini keberkahan luar biasa. Nah, ringkas cerita, Sidin sudah berusia 2 tahun, sudah disusui, maka dibulikakan. Nah, sampai sudah disapih, sudah ada disusui lagi, dibulikakan kepada ibu Nabi yang bernama Aminah. Cuman dengan berat hati sebenarnya memulikakannya. Kenapa? Keberkahannya banyak benar. Kalau kawat kita minta lagi 2 tahun lagi. Minta lagi lawan ibu Nabi. Akhirnya diizinkan Sidin pulang. 2 tahun pulang. Nah, sebelum 2 tahun ada kejadian yang agak ganjil, agak aneh dan mengkhawatirkan bagi Halimah Sa'diyah ketika Nabi kita sekitar umur 4 tahunan sedang bermain-main bersama saudara sesusunya. Tiba-tiba ada datang, mungkin menyerupai manusia, lalu tiba-tiba membawa Nabi ini, kemudian membelah dada Sidin. Terkejut saudara dan anak Sidin sesusuan sama-sama masih anak-anak, masih umur 4 tahunan. Maka langsung berbulik ke rumah mengabarkan lawan mama, lawan abah. Mak, abah, itu yang sanak ulun Muhammad, yang sanak saya susu, dibawa orang main, bahkan dibelah dada Sidin, parut Sidin dicari apakah, diambil putar-putar parut Sidin, diaduk-aduk parut Sidin, dicari sesuatu. Ini melihat berarti orang mengisahkannya. Maka takutan ibu Nabi, Halimah Sa'diyah didatangi. Ternyata sudah pada ada lagi, Nah, ditakuni, tadi ada yang datang ya Nabi, membelah ini, mengambil sesuatu. Ternyata itu adalah malaikat, malaikat Jibril mengambil sesuatu, yaitu sesuatu yang istilahnya yang mungkin agak kotorkah atau apa kalau ibarat kita ini tempat setan mengganggu itu di situ, maka diambil, dihilangkan itu. Nah, karena kejadian ini, maka ibu susuan Nabi yaitu Halimah Sa'diyah dengan laki Sidin sepakat kita bulikakan aja nih. Kalau pindah kejadian macam-macam pulang kan ngalih pulang, bulikakan aja, bulikakan. Ada apa gerang? Ya, setelah sampai, ada apa? Kenapa jadi ada kejadian apa? Dikisahkan lawan ibu asli Nabi yaitu Ibu Aminah, dikisahkan oleh ibu susuan Sidin Halimah Sa'diyah. Khawatir apa? Apa jawab ibu Nabi setelah dikisahkan itu? Ikam khawatir kalau anakku nih kalau pinainya diganggu setan. Bisa, kami khawatir kalau pinah ada apa-apa. Jar ibu Nabi apa? Tidak mungkin. Anakku nih tidak bakalan diganggu oleh setan. Kamu hendak mendengarlah kisah saya. Aku kisahkan oleh kamu. Saat aku hamil dengan anakku Muhammad ini, aku kadang merasa sakit sama sekali. Ringan rasanya, kadang berat. Bahkan ketika ia lahir, tiba-tiba aku langsung melihat cahaya. Cahaya ini langsung tembus ke istana Romawi yang ada di Syam. Jadi langsung, kalau ibarat bahasa orang ulama itu kasab. Langsung melihat Sidin, seakan-akan ditampayakan karena anak itu sampai kekuasaan itu sampai ke negeri Syam, yang saat itu adalah penguasa dunia, Romawi. Nah itu kisah. Jadi Sidin tertakutan lagi, ada apa-apa anak Sidin. Kemudian diterima sudah sampai di situ. Lalu Sidin dibawa, 2 tahun kemudian dibawa beelang kewadah paman-paman, kewadah bibi-bibi dan sanak ibu Nabi, tapi di Madinah. Berangkat saya ke Madinah. Coba bayangkan nang sudah pernah umrah, pernah haji.
Dari Mekah ke Madinah naik bis saja berapa jam gitu, 7 jaman. Naik kereta ini cepat bang, 2 jaman. Cuman berapa ratus kilometer berjalan. Berapa ratus kilometer dulu udah tapi ada. Sidin berjalan gratis saja mungkin, atau kalaupun ada ya berangkat Sidin lawan siapa itu, Suwaibah atau siapa itu, Ummu Aiman kan ya. Amang Gaduh Sidin juga berangkat ke kampung paman bibi Sidin. Sampai di sana berkunjung, kemudian selajur menziarahi kubur Abah Sidin. Jadi ada ulama mengisahkan kisahnya itu, mau mendengar kisahnya tuh langsung keluar banyu mata. Hanya umur 6 tahun nah, mama melihatkan ini nak kayak kubur Abah Hikam nah, almarhum Abah Hikam. Sedihnya kada suah melihat Abah dikabarkan langsung kubur Sidin. Nah, ini kubur, sedihnya Rasulullah. Imbah itu bang pulang apa? Sudah berziarah ke Abah, pulihkan ya pulang. Sekalinya di perjalanan pulang, luar biasa pulang ujian Allah. Mama meninggal pulang. Belum habis kisah Abah tadi nah. Kisah Abah sedih. Ini kuburan Abah. Sekalinya Mama Sidin pulang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasanya ujian Nabi kita mulai halus sudah. Abah sudah tidak ada lagi. Mama meninggal pulang umur 6 tahun. Akhirnya yang mengasuh Sidin, Ummu Aiman, bawa pulik ke Madinah. Nah, bawa. Akhirnya dipelihara oleh Kai Sidin, Abdul Muttalib. Ada lawas pulang 2 tahunan pulang Ibah itu, meninggal pulang Abdul Muttalib. Cuman Abdul Muttalib sudah berpesan kepada anak Sidin. Siapa ngarannya? Paman Nabi Abu Thalib dan sanak, Abah Nabi Abdullah dengan Abu Thalib dan sanak. Sebelumnya Sidin berwasiat, inilah tolong nah, jaga nih, cucu pun jaga nih keponakan ikam nih. Seakan-akan Sidin mengabari, ini kayaknya luar biasa jadi orang besar. Perhatian bujur-bujur. Padahal Sidin berisi anak banyak, 10 hikung kan, termasuk Ali. Akhirnya dipelihara sama paman Sidin ya, sampai tumbuh besar ya. Akhirnya ringkas saja nih, karena masih ada lagi yang kisah-kisahkan pulang si Abdul Qadir lah. Nah, Sidin menikah di usia berapa ya? 25 lah, 25 tahun menikah dengan Khadijah. Kemudian dengan pernikahan dengan Khadijah beliau dikaruniai anak berapa? 6 ya lah. 6 kong, lakian 2, binian 4 ya. Kemudian Sidin dikaruniai juga anak dari orang lain, yaitu dari Maria Al-Qibtiyah yang diberikan, dihadiahkan. Ada turunan Mesirnya ya. Dapat anak sekong juga Ibrahim, jadi 7 anak ya. Nah, dari Khadijah 6. Nah, kemudian ringkas pada usia 40 tahun, nah di sini adalah usia kematangan. Sidin diangkat menjadi seorang rasul. Kenapa? Ketika beliau menikah dengan Ibu Khadijah itu, kemudian di usia-usia menjelang 40 itu, Sidin lebih senang pergi ke gua apa namanya? Gua Surga, Gua Hira. Gua Hira, Gua Hira udah udah sampai lebih itu naik tinggi ya. Gua Hira itu sering Sidin ya, beribadah di Gua Hira, merenung, tafakur dan lain sebagainya, sampai suatu masa datang malaikat Jibril dengan membawa wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Nabi takutan, ada apa ini? Kada tahu sebelumnya. Maka bulik Sidin dengan menggigil, menggatar. Langsung disambut oleh Ibu Khadijah. Ada apa? Aku tadi ditemui makhluk ini. Apa? Bagaimana bini Sidin? Ibu Khadijah menyambut Sidin.
pian kada bakalan diganggu. Pian orang baik selama ini dikenal orang yang dapat dipercaya, jujur, berbuat baik, dibantu, membantu orang, orang zalim pian bantu, orang yang kekurangan pian bantu, pemurah, pokoknya pian kada bakalan. Akhirnya untuk lebih jelas maka dibawalah ke ulama saat itu, yaitu Waraqah bin Naufal, masih ada hubungan kerabat. Dikisahkan. Setelah dikisahkan apa? Oh, itu adalah yang datang kepada Nabi Isa. Itu adalah Ruhul Kudus, Jibril alaihissalam. Berarti ikam bakalan jadi nabi. Cuman sampaikan berdahulu, ikam bakalan terusir dari Mekah. Dikabarkan dulu. Cuman jakanya aku masih hidup, karena saya sudah tua, jakanya aku masih hidup, aku akan bela engkau. Cuman aku ini sudah tua. Cuman bukti akan ternyata benar Nabi terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Ya, saat umur Sidin berapa? 50 tahun. Nah, umur Sidin 50 tahun. Jadi 40 diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 10 tahun berdakwah di Mekah. Kemudian kondisi yang tidak memungkinkan terpaksa hijrah. Sebelum ke Madinah, hijrah dulu. Sidin menyuruh dulu sahabat Sidin hijrah ke Habasyah dulu. Macam-macam ada pulang pesta di Habasyah. Kemudian akhirnya hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi 13 tahun, jadi genap umur Sidin 63 tahun, menyampaikan dakwah ini sampai sempurna. Ya, maka turun ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum. Nah, menjelang-jelang sebelum beberapa tahun sebelum Sidin meninggal, turun ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum. Pada hari ini sempurnakan agama sudah. Wa raditu lakumul Islam madina, ya Allah. Aku ridhoi Islam sebagai agama, dan Islam untuk menjadi agama ini apa? Agama seluruh dunia. Ada untuk orang Arab saja ada. Jadi bedanya Nabi ini, kalau Nabi-Nabi yang lain kan diutus untuk kaum Bani Israel. Kalau Nabi khusus seluruh dunia. Jadi orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini kada alasan. Kalau bang, aku umpati nang gini, aku ini kan ada keturunan apa misalnya, keturunan orang-orang Kristen kah atau Yahudi kah? Nah, kami umpat agama nang itu aja. Nabinya Nabi Musa atau Nabi Isa, ada awak lagi. Jar Nabi apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah yang jiwa Muhammad dalam kekuasaannya. Sami'a bi Yahudiyun wala Nasraniyun. La yasma'u bi. Tidak ada yang mendengar dakwahku ini. Baik ini orang Yahudi kah, Nasrani kah. Setelah inya tahu, summa yamut, kemudian mati. Sudah tahu sebelumnya, beda orang kalau tahu. Islam ini kan sampai udah ke seluruh dunia. Inya mati, walam yu'min, dan dia kada beriman. Billadzi ursiltu bihi, dengan aku yang diutus dengannya membawa Islam. Kepada Allah aja nabinya lain, ada kawannya nabi. Illa kana min ashabin nar, pasti orang itu neraka. Nah, maka kita kasihan dengan orang-orang yang di luar Islam. Nah, kalau kita kita bawai, ya. Nah, karena kadang-kadang sini kadang-kadang kan orang luar Islam ini kada empatnya pengajian gini, kecapinya mendengar aja, kadang ada yang mendengar dari manakah. Nah, sekarang kita melanjutkan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani ini 5.000 orang Yahudi dan Nasrani, itu riwayat, satu riwayat 5.000, riwayat lain 50.000. 5.000 lebih orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam lewat Sidin. Nah, kemudian orang-orang yang berandalan, perampok, pencuri, itu sekitar 100 ribuan bertobat lewat Sidin. Nah, siapa ini Syekh Abdul Qadir Jailani? Ternyata diteliti, Sidin adalah masih keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa jaraknya antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Nabi? Menghitung 12. Ya, 12 ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, nah, pertama Nabi menurunkan, tetapi tidak dari istri Nabi langsung lah, tapi dari anak Nabi, dan dari anak Nabi pun bukan dari anak Nabi yang lakian.
Karena anak laki lakian meninggal seberatan, anak Nabi yang lakian semuanya kekanakan meninggal. Bila hidup sampai tua karena khawatir dijadikan orang Nabi, atau jadi Nabi, Nabi Muhammad Nabi terakhir, maka anak sidin lakian kadeda meneruskan risalah sidin. Lalu anak sidin yang bibinian pun yang punya keturunan hanya Fatimah Az-Zahra, istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu menurunkan 2 orang putra jadi cucu Nabi, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah keturunan dari Sayyidina Hasan, dari kakak. Jadi keturunan Sayyidina Husain itu masih ading, dan kakak Sayyidina Hasan. Nah, Sayyidina Hasan ada menurunkan, ada punya anak namanya Hasan juga, ya. Hasan cucu Nabi langsung, ada lagi Hasan Al-Musanna, ya. Kemudian menurunkan lagi ada Abdullah Al-Mahad, menurunkan lagi ada Musa Al-Jun, ada lagi Abdullah, ada lagi Musa yang kedua, ada lagi Daud, ada lagi Muhammad, ada Yahya Az-Zahid, ada Abdullah. Jadi nama-nama kurang lebih Abdullah. Nah, lalu Abdullah menurunkan anak namanya Musa. Musa inilah yang menurunkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Abdul Qadir Al-Jailani itu dihitung-hitung 12 silsilah sidin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini sama kayak banyak mendapat kayak luar biasa karomah-karomah yang diberikan Allah sebelum sidin lahir aja. Sama juga mama sidin sudah mengandung sidin kada, tapi berat juga. Imbah itu pulang padahal sidin sudah umur 60 tahunan. Nah, kemudian datu-datu sidin, orang-orang soleh luar biasa, ya, para wali-wali yang besar, ya. Nah, kemudian sidin lahirnya juga di bulan Rabiul Akhir. Nah, kemudian pada bulan Ramadan, ada lawas, ya, Rabiul Akhir, kemudian Rajab, Sa'ban, Ramadan, paling 3 bulan. Orang sidin ini kada mau menyusu lawan kuitan sidin di bulan Ramadan. Jadi bila bulan Ramadan tiba, sidin kada mau menyusu. Sidin umpak puasa juga, ya. Maka ketika orang-orang pada bingung, ini bulan Ramadan sudah masuk kah belum kah? Coba pang takuni kuitannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani menyusu kada? Ada aja, berarti masuk sudah Ramadan. Nah, ini mulai kecil sudah. Nah, kemudian pulang sidin ini diketahui oleh para wali-wali yang ada saat itu. Jadi orang-orang bertakun waktu itu, ini siapa yang wali terhebatnya di zaman ini? Ada walinya yang mengabarkan tersembunyi saat ini di Mekah, di sini kada ada tahunya. Cuman ada lawas lagi akan muncul di Irak. Di Irak seorang wali yang menjadi pemimpin seluruh wali seluruh dunia, dan suatu saat nanti dia akan mengatakan bahwa kaki para wali berada di bawah batisku ini. Nah, batisku jadi berada di pundak para wali semua seluruhnya. Karena pada masanya ternyata itu sudah sidin berusia sudah kira-kira berapa puluh tahun lah, 50 tahunan juga lah sudah. Hanya masanya sidin mengeluarkan kata-kata itu, dan kata para wali-wali, sidin itu berkatanya adalah saat itu karena memang diperintah, bukan kehendak sidin seorang. Nah, ini sepakati para wali-wali, semuanya sepakat itu. Kewalian sidin sepakat, ya. Ketinggian makom sidin sepakat keberadaan. Dan kadang-kadang merasa lebih. Pada masanya sidin mengucapkan kata-kata itu, maka seakan-akan surah wali itu yang hadir pada waktu itu sekitar 40-50 orang menyaksikan. Mereka seakan-akan kalau memang kami harus meletakkan pundak kami di bawah batis biar, nah kami siap. Bahkan ada wali besar juga yang bernama Ahmad Ar-Rifai. Nah, ini kan Syekh Abdul Qadir Jailani Ar-Rifai. Ini Syekh Ahmad Ar-Rifai juga berada di tempat lain. Tahu sidin hari ini ketika sidin mengisi majelis,
Di pundak ulun aja, di pundak ulun. Para murid bingung, ada apa di pundak? Hari ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan kakiku di bawah pundak para wali semuanya. Nah, cuman itu bahasa kiasan, artinya apa nah? Ilmu yang aku ajarkan, tarikat yang aku ajarkan ini seperti tarikat Naqbah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tidak keluar, dan para wali harus seperti ini semua, kada boleh menyimpang. Nah itu maksud dari ucapan Sidin. Nah semuanya sepakat atas kewalian Sidin. Kemudian juga saat itu macam-macam lah kejadian waktu kekanakan, ya. Sampai kisah Sidin kelaparan menuntut ilmu luar biasa. Akhirnya sampai menjadi orang yang besar luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita hari ini kita peringati, yaitu Maulid Nabi dan juga haul baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat dan keberkahan. Dan alhamdulillah nih Abi, alhamdulillah alhamdulillah Abi datang. Sebenarnya ulun hendak menyerahkan lawan Sidin aja, cuma ulun disuruh Sidin. Nah, disuruh Sidin juga ada awai, dan Sidin sengaja datangnya di akhir-akhir, ya. Di akhir-akhir datangnya. Alhamdulillah Abuya Ahmad Mizami, alhamdulillah Sidin termasuk dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah keberkahan bagi kita semua. Tetapi bukan sekedar kebanggaan nasabnya yang kita banggakan, tetapi ilmunya yang kita timba, kita gali, dan kita upayakan agar bisa menjadi murid yang bisa diharapkan, yang melanjutkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan keberkahan di dunia. Kemudian juga keluarga kita mudah-mudahan dapat keberkahan dengan adanya keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kampung kita ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahannya, mendapat ilmunya dan madatnya. Itu aja yang bisa ulun sampaikan. Ini kau panjang lagi, ulun sudah guru datang nih. Nah itu aja, mudah-mudahan Sidin yang kita harapkan tadi, sebagaimana Sidin sampaikan dalam ceramah yang minggu yang lalu, yang Sidin harapkan dari maulid dan juga haul itu adalah tumbuhnya kecintaan dan ketakziman baik kepada Nabi maupun kepada para wali. Dan kami mengakui segala kekurangan kami, wani bepander di hadapan orang, ya. Bisa bepander padahal cintanya kededak. Nah sekedar ilmu aja yang disampaikan. Maka mudah-mudahan dengan bekal ilmu dulu, mudah-mudahan kecintaan itu bisa tumbuh kepada kita semua. Dan kami berharap kepada Ayanda Abuya Ahmad Mizami Al-Jilani, mudah-mudahan bisa mendoakan kami semua jemaah yang hadir di sini agar diberikan rahmat dan keberkahan dari acara ini. Dan juga mudah-mudahan Allah menumbuhkan kecintaan kepada Nabi dan juga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan para wali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Sidin berkenan juga menyampaikan sesuatu yang akan menyirami rohani kita. Nah, kalau ulun tadi sekedar keilmuannya aja, ya mudah-mudahan Sidin menyampaikan sesuatu berkenan. Dan dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang dari ulun. Jika ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan itulah kekurangan ilmu ulun, kekhilafan ulun atau dari syaitan, wa na'udzubillah min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.